selamat datang di channel Motomobi. Mobil ini viral sekali di sosial media. Banyak sekali kami menerima komentar untuk mereview Maung. Dan alhamdulillah ternyata Bung Fitra diundang ke Pindad. Dan karena rasa penasaran dan request dari Anda, kami minta ikutan. Kami juga membuat beberapa video di channel Om Mobi dan Fitra Eri juga. Cek channel-channel tersebut apabila belum. Ini adalah suatu kendaraan ringan taktis 4x4 untuk militer. Ini adalah Maung. Banyak sekali yang membicarakan tentang basis mobil ini. Ya, memang basis mobil ini dari sasis dan mesin mobil lain, tapi masih mobil prototipe ini. Belum tentu nantinya memakai sasis yang sekarang dipakai. Dan sebenarnya Pindad juga punya kemampuan sampai membuat sasis juga. Kami yakin Maung itu adalah artinya harimau dalam bahasa Sunda. Nama harimau sudah dipakai untuk tank Pindad. Oke, jadi mobil ini merupakan mobil body over sasis. Di kolong ada sasis leather frame. Bodinya terbuat dari konstruksi tubular yang kokoh. Pada sasis menempel suatu suspensi buatan Pindad. Jadi bisa travel lebih panjang dan mobil ini jadi lebih tinggi. Kita bahas dulu bentuknya. Desain bodi tubular ini berbentuk sangat amat macho, membuat jadi bangga menjadi bangsa Indonesia karena didesain dan dibuat oleh bangsa kita. Sangat galak dan sangat proporsional. Bahkan dengan ban 35 MT. Mud Train. Kami akan bicara detail tentang mobil ini, jadi kami harapkan Anda nonton sampai habis dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Pada mobil prototipe ini terdapat door panel juga, namun jendelanya hanya mendapatkan jendela geser. Jangan komplain karena ini adalah kendaraan militer. Nah, sebaiknya kita copot saja pintunya agar terlihat lebih militer. Melepas pintunya ini sangat mudah, tinggal diangkat saja pada keadaan pintunya terbuka. Di depannya selain lampu-lampu utamanya juga ada lampu blackout-nya untuk mengintai. Jadi ingin mengintai. Di depan mendapatkan winch. Kalau dilihat mungkin susah digunakan untuk menarik mobil ini sendiri karena terlihat berat mobilnya. Namun sebenarnya tidak. Ini malah 100 kg lebih ringan dari double kabin standar di Indonesia. Beratnya 2270 kg. Malah lebih ringan sekitar 230 kg dibandingkan dengan Land Cruiser 200. Maung speknya bisa menempuh jarak 800 km apabila tangki 80 liternya diisi penuh. Lumayan irit juga untuk mobil sesanggar ini. Kita buka kap mesinnya. Pengunciannya hanya 2. Kuncian biasa, tidak ada lock mekanisme lagi, langsung diangkat. Oke, berat. Ini semua material di sini nggak ada yang plastik ya, besi semua. Iyalah, sama semua mobil kap mesinnya besi semua. Kecuali mobil balap. Ini adalah mesin yang sangat familiar, suatu mesin turbo diesel 4 silinder 2400 cc. Namun memakai intercooler lebih besar untuk mendinginkan udara masuk yang ekstra. Dan intake-nya melalui lubang di samping ini. Mesin ini bertenaga 149 horsepower dengan torsi maksimal 400 Nm dari RPM 1600 sampai 2000. Torsinya sangat cukup. Kami suka turbo. Kemudian menyalurkan tenaganya ke gearbox manual 6 speed yang kemudian ke transfer case dan akhirnya ke roda. Bisa hanya kedua roda belakang atau sekaligus keempat-empatnya. Bicara soal transfer case ini ada high gearnya dan ada low gearnya yang kebetulan di sini tinggal putar saja. Jadi sebenarnya total gigi maju mobil ini adalah 6 dikali 2, 12. Low gear sangat amat berguna untuk off-road. SUV tanpa 4x4 low gear itu macam sate tanpa tusuk, macam bakso tanpa mangkok. Nah, sekarang bicara soal kemampuan off-road di luar drivetrain-nya. Sudah jelas dengan ban 35 Mud Train akan memudahkan pekerjaan. Tapi travel suspensinya juga sangat amat berperan. Suspensi depan independen dengan double wishbone dan belakangnya suspensi 4-link dengan solid axle. Suspensi ini selain coilovernya adalah buatan Pindad. Dan travel suspensinya sangat amat luar biasa. Di depan 10 inch dan di belakang 12 inch. Approach dan departure angle-nya itu 49 derajat. Itu sangat luar biasa. Dan ground clearance-nya 270 mm.
itu tinggi dan aman untuk suatu off-roader dengan wheelbase 3090 mm. Panjang total mobil ini adalah 4930 mm karena memiliki overhang yang pendek-pendek depan dan belakang. Mobil ini bisa melewati rintangan tegak setinggi 30 cm, berarti bisa menaiki trotoar setinggi 30 cm tanpa harus sikat miring. Maksudnya, intinya kami dan Bung Fitra sudah mencoba off-road mobil ini. Videonya ada di channel Fitra Eri dan Om Mobi. Di balik velg kaleng yang terlihat sangar ini terdapat rem disc depan dan tromol di belakang. Dan ini menggunakan ABS, jadi ada rasa aman walaupun pakai ban MT. Sekarang kita ke belakang. Kita lihat seberapa besar bagasinya. Ini bukannya bagaimana. Daripada salah-salah dan merusak, kami minta tolong. Ya, oke, makasih. Pintu bagasi ini jadi satu dengan dudukan ban serep, sangat amat kokoh. Karena atapnya ini kanvas, maka untuk membuka kacanya dibuka dengan resleting. Nah, ini bagasinya. Ya, cukup luas, tapi ya memang tidak sebanding dengan besarnya mobil ini. Di dalamnya ada high lift jack, suatu teman setia off-roader. Ada juga di dalam bagasi adalah dudukan untuk 2 jerigen 20 liter. Ini BBM-nya kalau ditambah 40 liter BBM lagi, jarak tempuhnya bisa mencapai 1200 km. Sekarang kita lihat interiornya. Hanya ada 4 bucket seat pada maung, jadi konfigurasinya adalah 2+2. Kami coba duduk belakang dulu. Perhatikan bagian ini apabila Anda TNI berpangkat yang ingin jalan-jalan memakai supir. Jarak dengkul kami dengan jok depan posisi nyetir kami yang setinggi 174 cm adalah segini. Masih sangat lumayan. Kaki bisa sedikit masuk ke bawah jok depan dan headroomnya masih sangat mepet sebenarnya. Tapi tidak masalah karena ini soft top. Kalau soft topnya dibuka, headroomnya jadi selangit. Kelengkapan di belakang sini, ya kepraktisannya saja. Lumayan ada tempat naruh-naruh barang di konsol tengahnya. Ini mungkin dudukan senjata sebenarnya, bukan konsol tengah biasa. Naik mobil ini tidak terlalu terasa tinggi dan menyulitkan. Ini masih oke walaupun tanpa footstep. Wah, senang sekali rasanya duduk di maung. Ada seatbelt, namun semua dengan seatbelt macam balap, yaitu 4 titik tanpa auto retract. Apabila Anda manusia yang sangat amat tinggi dan selalu nyetir memundurkan habis joknya, mungkin agak kesulitan di sini untuk mundurin joknya habis karena mentok besi untuk pegangan seatbelt. Itu tidak masalah karena untuk safety. Oke, mobil militer ini masih ada sedikit kemewahan pada dashboard. Empuk-empuk artificial leather hitam dengan jahit-jahitan putih. Dan ini jahit-jahitan asli. Namun kalau kami pribadi, mobil sangar macam ini tidak pakai dashboard pun tidak masalah. Dashboard ini mungkin berguna untuk ventilasi AC. Karena ini pakai AC yang dikontrol dengan puter-puteran ini. Dan ada puter-puteran yang terlihat biasa namun menunjukkan kemacoan, yaitu mengatur transfer case. Shifter 6 speed dengan memasukkan gigi mundur macam shifternya BMW yang didorong ke kiri habis. Dengan rem tangan maco murni menggunakan otot. Instrumen clusternya simple dan mudah dibaca. Setirnya pun simple sekaligus familiar. Memang ya karena ini adalah bawaan platformnya. Untuk kepraktisan mobil ini masih lumayan ada tempat naruh-naruhnya di konsol tengah, di balik armrest dan di laci. Di sini kurang 2 hal yang kadang menjadi penting. Sun visor. Mungkin nanti versi produksinya sudah memakai sun visor. Atau memang tentara-tentara matanya harus kuat melawan matahari. Ada tempat untuk head unit. Yang kelihatannya masang head unit Mirai 9 inch seperti pada Jimny kami ini muat. Mungkin malah pas. Jok-joknya itu kembar 4 sama persis semua dan empuk. Masih nyaman. Dan untuk kami yang agak sedikit gemuk, ini masih nyaman sekali. Nyaman juga bisa ditimbulkan dari aman. Aman karena memakai seatbelt 4 titik yang butuh waktu untuk memasangnya. Kemudian driving positionnya masih oke karena setirnya bukan hanya bisa diatur tilt tapi juga bisa diatur teleskopik. Pandangan keluar masih cukup luas sekali dengan windshield yang tidak terlalu besar ini padahal. Dan kap mesinnya tidak kelihatan karena desain kap mesinnya yang menurun ke depan. Tapi ya tidak masalah karena kendaraan macam ini jangan terlalu khawatir nyenggol-nyenggol. Sekarang saatnya kita tes jalan. Wah, tes jalan maung. Kami senang sekali.
Melihat tampang luarnya, tadinya kami pikir nyetir maung itu seperti nyetir SUV lama yang susah dikendalikan dan segala macam pedal yang diinjak itu berat. Namun ternyata kami salah. Semua pedalnya ringan, setirnya ringan, handlingnya sangat amat mudah. Ya memang sangat wajar karena pasti rasa mobil ini mengikuti rasa platform yang dipakai. Tapi bentuk bodinya itu membuat jadi kaget. Karena kami sudah mencoba nyetir komodo dan itu ada di channel Om Mobi. Suspensi dengan travel panjang itu nyaman dan handlingnya memang penuh dengan body roll. Tapi ada seatbelt 4 titik dan roll cage di sekelilingnya, jadi ada rasa aman. Walaupun pintu jadi lepas. Kemudian tenaganya. Perlu diingat mobil ini lebih ringan 100 kg daripada mobil yang biasa memakai platform ini. Ya berarti lebih kencang dan lebih bisa ngerem. Mobil ini bercampur rasa. Rasanya lebih maco, rasanya lebih aman, dan rasa bangga karena ini adalah mobil buatan anak bangsa Indonesia. Mudah-mudahan suatu saat benar-benar diproduksi dan dijual massal, yang pasti lebih rapih dari prototipe yang sudah cukup rapih ini. Overall, mengenai Pindad Maung, untuk militer ya sangat cocok, memang tergantung kebutuhan. Setidaknya ada kendaraan ringan taktis buatan kita sendiri. Kemudian untuk sipil, yang pasti akan jadi off-roader yang handal. Kami juga tes kemampuan off-road mobil ini di channelnya Fitra Eri dan Om Mobi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di kedua channel itu. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton. Lacinya mesti nyopot seatbelt lagi, males ya kan yang tolongnya.